Dengar banyak berita-berita yang cukup menggelisahkan juga. Katanya, Bapak Ibu Saudara ya, ekonomi tidak baik-baik saja. Kita melihat banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin bisa menggelisahkan hati kita. Saya mendapatkan sesuatu Bapak Ibu bahwa masuk tahun 2025, rasanya kita ini seperti orang Israel yang sudah meninggalkan padang gurun dan harus mulai menyeberang ke sungai Yordan. Dan ada sebuah firman Tuhan yang datang kepada Yosua berkata seperti ini, bahwa kamu akan masuk ke daerah yang belum pernah kamu lalui sebelumnya. Itu sebabnya kamu harus jaga jarak dengan tabut perjanjian itu 200 hasta. Supaya engkau tidak tertinggal, engkau tidak melebihi tuntunan Tuhan. Karena daerah yang kamu akan lalui belum pernah kamu alami sebelumnya. Nah, itu saya dapatkan itu Bapak Ibu Saudara, bahwa masuk tahun 2025 kita akan mengalami sesuatu yang mungkin jauh berbeda dari pengalaman-pengalaman kita di masa-masa yang lalu. Mungkin ada hal-hal yang belum pernah kita alami, sehingga sebaik rencana apapun yang kita buat, sehebat apapun planning atau rencana kita Bapak Ibu Saudara, saya merasa itu tidak memadai untuk masuk dalam tahun-tahun yang baru. Kenapa? Rencana kita manusia terbatas. Kita hanya bisa merencanakan dari masa lalu. Kita hanya bisa mengevaluasi apa yang terjadi di masa lalu dan kita berharap ke depannya akan lebih baik. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat rencana dari masa depan, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan yang tahu masa depan kita Bapak Ibu Saudara, yang sudah tahu dengan persis apa yang akan terjadi di masa yang depan, dan kita sangat membutuhkan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa dapatkan semuanya itu, mari kita lihat bagaimana kehidupan doa kita memasuki tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, ada ayat di dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Alkitab berkata seperti ini, doa pada malam hari. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Lembaga Alkitab Indonesia Bapak Ibu Saudara memberikan judulnya doa pada malam hari. Malam hari berbicara sesuatu yang gelap, sesuatu yang mungkin bisa mengkhawatirkan, menakutkan. Kejahatan banyak terjadi di malam hari. Ya, sesuatu bisa terjadi di malam hari. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Sesuatu yang gelap, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menggelisahkan adalah ketika kita berseru kepada Tuhan dan di dalam kesesakan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2025 di mana rasanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang saya dapatkan itu bahwa kita akan masuk ke dalam sebuah pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan, dan itu bisa kita dapatkan ketika kita berdoa. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mulai membangun hubungan di dalam doa. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang bertanya, bagaimana sebetulnya berdoa itu? Ada yang berkata, Pak, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi rasanya nggak ada jawaban, nggak ada tuntunan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana sebetulnya kita berdoa? Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15, Alkitab berkata seperti ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, saya tekankan di sini Bapak Ibu Saudara, doa orang yang benar. Sekali lagi, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak yang bertanya, bagaimana sebetulnya berdoa? Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, yang penting sebetulnya bukan isi doanya, Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata, doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Ada yang berkata, Pak, pengetahuan saya kurang sih.